melacurkan diri. Ya, menjadi wanita tuna susila untuk menambah, mensupport keuangan gereja setan itu sendiri. Wajar kan Bapak Ibu? Karena Tuhannya setan, maka tindakan dan perilaku cara cari hepengnya, cari cuannya pun juga pakai ala cara setan juga. Itu doa itu nggak salah itu. 11-12 pas. Isi hati, pikiran, perasaan, tindakan dan perbuatan 11-12 sama dengan setan itu juga. Tata cara ritual atau tata cara ibadah mereka sungguh sangat mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan, menakutkan, dan bahkan begitu kacau. Karena seringkali acara ritual ibadah mereka ini bersifat amoral. Artinya apa? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak unsur yang dilibatkan di dalam acara ritual mereka. Yang pertama misalkan hubungan seks itu dilakukan di dalam acara ritual ibadah mereka. Di antara sesama mereka. Dengan melampiaskan hasrat kedagingan nafsu birahi mereka. Itu bagian dari acara ritual mereka. Dan sekaligus juga di antara ibadah-ibadah itu mereka didorong untuk mengungkapkan kemarahan, kebencian, dendam mereka lewat pernyataan, lewat perkataan kan gitu. Bahkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus dalam acara ritual gereja setan, seringkali mereka ini wajib meminum darah segar. Lalu mempersembahkan korban bayi dengan cara bayinya dibunuh dulu, lalu darahnya mereka ambil untuk dibagi-bagikan. Sambari dengan itu, menikmati itu mereka menghujat dengan cara menginjak-injak gambar patung Yesus. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, logo dari gereja setan itu Bapak Ibu salibnya terbalik. Dari salib yang normal kita pakai. Nah, di samping mereka menginjak-injak gambar atau patung Yesus, mereka juga diselingi dengan memutar musik rock yang sekeras-kerasnya. Ya, di mana musik rock itu Bapak Ibu akan mendorong mereka untuk menikmati kehidupan yang sebebas-bebasnya. Sambari mereka juga disajikan makanan atau minum-minuman obat terlarang seperti ganja, morfin, ekstasi, sabu-sabu, putau, dan lain sebagainya. Puncak dari acara perayaan mereka ini, Bapak Ibu, semua orang harus telanjang bulat. Tujuannya supaya mereka bebas sebebas-bebasnya melakukan hubungan seks di antara sesama mereka. Itu puncak acara ritual mereka. Bagaimana dengan tata cara ibadah? Adakah gereja setan memiliki liturgi? Mereka juga tidak mau kalah dengan gereja-gereja kita. Mereka juga punya kidung pujian, Bapak Ibu. Tapi diarahkan dan ditujukan kepada si setan atau si iblis. Mereka juga punya, mereka juga dituntun untuk melakukan penyembahan. Kalau sudah barang tentu bukan penyembahan kepada Tuhan Yesus, tapi penyembahan kepada setan. Di sana juga ada pastornya, ada pendetanya, ada imamnya, ada ketua sinodenya, ada majelisnya. Persis mengikuti sistem gereja kita, hierarkinya. Maka di sana juga mereka ada khotbah. Tapi sudah pasti isi khotbahnya berasal dari Alkitab, dari kitab gereja setan yang dibuat oleh Anton tadi. Isinya menjelek-jelekan, memutarbalikan ya tentang pribadi Yesus. Jadi isi khotbahnya, pengajarannya mendorong orang untuk hidup sebebas-bebasnya. Tidak terikat oleh hukum, oleh aturan, bahkan tidak ada urusan masalah etik atau moral. Semuanya bisa berbuat dosa. Semuanya bebas mencuri, ya, bebas merusak, bebas membunuh, bebas melakukan hubungan seks. Aturan yang dibuat oleh negara pun didorong untuk melawannya. Seberapa banyak pun aturan hukum yang dibuat di dalam sebuah negara. Maka sebenarnya sudah pasti Bapak Ibu, kehidupan homo
penyuka sesama jenis, apakah itu homo atau lesbianisme, itu subur, ya, ada di dalam gereja setan. Ya. Lalu hari-hari agama, hari-hari ritual gereja setan itu adakah atau tidak? Ada, Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan namanya hari Black Sabbath. Itu hari Sabat atau hari Minggu gereja setan. Ini mereka ibadah biasanya di hari Jumat. Kalau orang Yahudi hari Sabtu. Sama dengan seperti Advent. Kalau kita hari Minggu. Kalau gereja setan hari Jumat. Jadi lebih dahulu. Mereka ibadah setiap minggu. Hari Black Sabbath ini artinya Sabat hitam atau Sabat kelam. Kenapa dikatakan ini Sabat hitam atau Sabat kelam? Karena di dalam hari perayaan Sabat hitam atau Sabat kelam inilah mereka akan meminta tumbal atau harus menumbalkan korban bayi yang berumur 4 tahun, 4 minggu, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangin tuh. Para ibu-ibu yang ada di sini saya kira bisa membayangkan ya. Waktu ibu-ibu melahirkan anaknya masih umur 4 minggu. Berarti kan masih kemerah-merahan, ibu-ibu ya. Itu harus dipersembahkan, itu harus dikorbankan di dalam hari Minggu setan di hari Jumat yang mereka beri. Cara penyajiannya pun ngeri-ngeri sedap. Dan begitu saya diserta mengerikan. Bayi yang masih berumur 4 minggu tadi, Bapak Ibu, yang masih kemerah-merahan tersebut, dibawa, dibaringkan di atas altar gereja setan itu, lalu di sampingnya ditaruh salib yang terbalik. Terbalik itu berarti bagiannya begini, Bapak Ibu. Kalau salib yang kita pahami, yang kita ketahui, berarti kan bagian yang kepala ke atas itu kan tanda salibnya kan lebih singkat, lebih pendek. Lalu yang paling panjang ke bawah. Kalau mereka ini, yang ke atas itu lebih panjang kakinya. Kaki salibnya. Dibalik, Bapak Ibu. Lalu anak itu, bayi itu ditikam. Pas di bagian paling jantungnya. Yang masih berdenyut-denyut. Itu Bapak Ibu. Lalu itu dipersembahkan di atas altar gereja setan itu sendiri. Pertanyaannya bagaimana cara mereka mendapatkan bayi-bayi yang masih berumur belia itu? Strategi mereka Bapak Ibu. Ini menurut pengakuan Rina, mantan istri Anton pemimpin pendiri gereja setan. Dia mengatakan, para pengikut gereja setan itu didorong mereka untuk menjadi pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga dalam bahasa kita sekarang. Lalu waktu para majikannya sibuk kerja di kantor, mereka akan menculik bayi-bayi majikannya, lalu menghisap darahnya melalui lehernya, lalu dibawa ke gereja setan, di sana dipersembahkan. Bahkan kalau itu sulit mereka lakukan, hasil perselingkuhan, hasil seks bebas yang dilakukan di antara sesama pengikut gereja setan itu, Bapak Ibu. Bayi-bayi yang lahir dari hasil hubungan seks di antara mereka itu yang dipersembahkan. Ya, bayi-bayinya dipersembahkan dari sana. Hari raya yang kedua, yang sering mereka peringati adalah hari raya Halloween. Ini dilaksanakan, dirayakan tanggal 31 Oktober. Di dalam perayaan ini biasanya mereka sering memakai topeng penutup muka dalam berbagai bentuk topeng penutup muka yang beraneka ragam. Di puncak dari acara hari Halloween ini Bapak Ibu, mereka melampiaskan perlawanannya terhadap Yesus dengan menginjak-injak poster gambar patung Yesus yang sudah selalu mereka siapkan tentunya Bapak Ibu ya, sebagai perlawanan terhadap Yesus. Hari raya ketiga yang dirayakan oleh gereja setan adalah solstice. Hari ini dirayakan di waktu dirayakan pada menjelang hari merayakan Natal kita. Jadi sebelum kita merayakan Natal tanggal 25 Desember, mereka tanggal 26 lah kira-kira begitu. Mereka sudah buat perayaan Natal. Versi gereja setan. Dan untuk kemuliaan setan tentunya Bapak Ibu. Ya. Apa mereka lakukan di sana? Mereka mencari korban untuk dibunuh. Jadi di perayaan Natal tanggal 26 itu mereka persiapkan 1 jiwa minimal. Untuk dibunuh, dipersembahkan di altar. Atau di mimbar gereja setan itu sendiri. Apa motivasi mereka?
melemahkan semangat orang Kristen ya dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu motivasinya. Ada namanya hari ritual gereja setan ini disebut dengan nama hari Equinos, hari raya ini dirayakan setiap tanggal 13 Maret. Ini juga punya keistimewaan hari raya ini Bapak Ibu. Karena tidak langsung otomatis dihadiri semua anggota gereja setan, tapi hanya boleh dihadiri oleh anggota kelompok yang dikendalikan oleh istri pendiri gereja setan, Hyberia namanya. Di mana yang boleh ikut dalam acara ritual ini hanya 13 wanita saja. Kenapa? Karena kelompok ini dikatakan termasuk kategori yang sangat spesial di dalam struktur gereja atau organisasi gereja setan. Mereka dikategorikan kelas elit lah kira-kira begitu. Atau kalau kita mau cari persamaannya mungkin ini para pelayan-pelayan lah, ya para majelis, kira-kira begitulah, para pengerja gereja setan ya, karena mereka ada dalam posisi struktural kelompok kelima atau ketiga, kedua dari Lucifer itu sendiri. Jadi sistem gereja kita diadopsi oleh mereka juga, tetapi diubah semua